Kenapa ya kita tuh suka banget ngata-ngatain dan ngerendahin generasi di bawah kita? Kayak kita tuh ngerasa diri kita adalah makhluk dengan generasi yang paling sempurna, nggak pernah salah, kerjanya paling bagus, terus jadi over proud sendiri. Emang boleh kayak gitu? Ambil contoh pertarungan milenial dan Gen Z. Yang jadi kebiasaan saat ini adalah anak milenial alias generasi saya suka banget nih bikin stigma dan stereotype buat Gen Z. Dibilang Gen Z mentalnya lemah lah, mental tempe, nggak punya etos kerja yang bagus, dan berbagai macam kebiasaan buruk lainnya di dunia kerja. Kalau Gen Z dibilang mentalnya paling lemah sedunia, terus milenial sama angkatan tua apa? Otoriter. Kalian sadar nggak? Budaya nyalahin generasi di bawah kita itu sebetulnya nggak ada gunanya. Dan cuma jadi debat kusir plus ajang bullying doang. Masih inget nggak waktu anak-anak milenial pertama kali masuk dunia kerja, terus langsung diceramahin sama Gen X dan Boomer, langsung diceramahin sama bos-bos kelahiran 60-an, kelahiran 70-an, dan mereka ngatain milenial tuh generasi paling manja lah, doyan banget resign, terus kutu loncat, work-life balance wannabe. Nah, kali ini kita cuma mengulang siklus yang sama kok. Oke, sekarang kita bedah dulu ya. Kenapa sih si Gen Z ini sering dibilang mentalnya paling lemah? Pertama, Gen Z suka ngeluh soal kerjaan yang terlalu berat dan sering protes nggak bisa pulang tenggo, plus jadi nggak punya kehidupan di luar kerjaan alias work-life balance-nya keganggu. Coba, ada yang salah nggak sih dari keluhan itu? Sayangnya, netizen tercinta kita saat ini ketimbang protes soal sistem perusahaan yang nggak memanusiakan pegawainya, mereka malah lebih suka nyalahin si Gen Z ini yang vokal dan kritis soal budaya kerja hustle. Kalau kata Compassioner Nanang Hidayat, fleksibilitas kerja adalah hal yang sangat penting buat Gen Z. Kebanyakan dari mereka tuh nggak cuma mau kerja buat memenuhi kebutuhan finansial doang, tapi juga mencari pekerjaan yang memberi waktu mereka untuk ngejar hobi, memberi waktu mereka untuk mengembangkan diri, dan menjaga kesejahteraan mental. Compasioner Nanang Hidayat ini juga beropini kalau setiap generasi punya karakteristik dan tantangannya sendiri. Jadi ya bukan Gen Z-nya yang saklek mengikuti budaya perusahaan, tapi perusahaannya lah yang harus secara terbuka, fleksibel memposisikan diri. Contoh perusahaan fleksibel tuh kayak gimana sih? Misalnya, udah banyak kok perusahaan yang mulai mengadopsi kebijakan kerja hybrid atau remote untuk memenuhi kebutuhan karyawan muda di luar kerjaan. Jadi si karyawan ini bisa tetap mengembangkan hobi mereka dan mereka tetap bisa menyelesaikan tugas sebagai karyawan secara tim atau kolaborasi. Sayangnya di era sekarang, perusahaan yang bisa mengakomodasi apa yang diinginkan oleh Gen Z itu makin jarang. Akhirnya ya makin banyak yang nganggur. Apalagi mereka tumbuh di era pandemi COVID yang diiringi dengan ketidakpastian ekonomi global. Khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa hampir 10 juta Gen Z berusia 15-24 tahun tuh menganggur atau not in employment, education, and training. Dikutip dari kompas.com, anak muda yang paling banyak masuk dalam kategori ini justru ada di daerah perkotaan. Menurut Kemnaker, faktor utamanya karena kurang sinkronnya pendidikan dan permintaan tenaga kerja, terus jumlah perusahaan yang sifatnya formal alias punya badan hukum dan terstruktur itu makin jarang di Indonesia. Ya mungkin ini juga kali ya yang bikin banyak anak-anak muda jadi punya banyak kerjaan sampingan dan ya udahlah mereka pikir daripada ribet punya kerjaan formal mending jadi konten kreator aja di tengah ekonomi dan lapangan kerja yang makin sulit ini. Kedua, Gen Z juga kena stereotip kalau mereka itu adalah generasi dengan wawasan literasi rendah dan paling gampang kena hoax. Hayo, kalau ada yang bilang kayak gini, siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas rendahnya literasi dan wawasan Gen Z? Terus di sosmed juga bertebaran banget tuh konten-konten anak muda yang ternyata wawasan literasi dan numerasinya rendah banget. Habis itu konten-konten ini diejek deh sama angkatan-angkatan kita. Daripada ngejek, kenapa sih kita nggak berpikir lebih kompleks? Kayak, kok bisa sih generasi di bawah kita ini banyak nggak taunya? Bukan 1-2 orang aja loh, tapi banyak gitu. Kenapa bisa gitu? Siapa coba yang salah? Apa yang harus dibenerin? Sistem pendidikannya kah? Siapa yang ngajarin? Atau ada yang ngajarin mereka nggak sih sebenarnya? Sebetulnya, Gen Z memang berpotensi sangat besar untuk terpapar hoax dan disinformasi.
Secara mereka memang lahir di era teknologi yang udah semakin modern, era sosial media, dan beda dengan generasi-generasi di atas mereka yang merasakan transisi teknologi. Jadi ya wajar aja mereka lebih gampang menerima banyak informasi karena platform medianya udah makin banyak. Bisa dari Google, sosmed, konten-konten di YouTube, TikTok, Twitter, atau konten yang kayak sekarang. Tapi tantangannya sekarang adalah sejauh mana sih anak-anak muda alias si Gen Z ini bisa kritis memfilter atau menyaring info-info tersebut? Sejauh mana si Gen Z ini bisa memverifikasi data-data dan info-info yang bertebaran di sosmed sebelum di-share ke teman-temannya? Ini bukan cuma PR buat anak Gen Z aja ya, tapi ini juga PR buat kita, generasi milenial dan Gen X untuk membantu Gen Z menjadi generasi yang baik. Kalau kata Compasioner Agus MSG, ini juga PR bagi para pendidik dan pengajar untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan kreatif bagi Gen Z. Tujuannya apa? Supaya membentuk pola pikir yang kritis, analitis, dan adaptif. Katanya Gen Z lebih suka bekerja sama secara online, jadi memberi mereka kesempatan untuk berbagi ide, berdiskusi, dan bekerja dalam proyek tim supaya dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Tapi ya balik lagi, strategi untuk pekerjaan dan pendidikan bagi Gen Z ini nggak bisa dilakukan secara individual alias harus menyeluruh. Ya, transformasi ini harus bersifat sistemik dan struktural. Nah, siapa yang bisa menyediakan fasilitas ini semua? Tentunya para stakeholder dan pemangku kebijakan dong. Bikin aturan kerja dan sistem pendidikan adaptif supaya bisa melahirkan generasi muda yang baik ke depannya. Jangan bikin aturan perusahaan yang boomer friendly dan nggak bisa bikin Gen Z berkembang. Buang deh jauh-jauh soal diskriminasi usia kerja. Maunya hiring pekerja muda yang umurnya maksimal 25 tahun. Tapi giliran dapat pegawai Gen Z yang masih sedikit pengalaman, kok perusahaan malah ngeluh? Tiap generasi harus saling bantu, bukan malah saling ngejek dan saling pamer. Bukan bisa atau enggak sih, tapi mau enggak?